Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatin dan teman saya Bambang Hidayat dan Muhammad Ferdi Adamsyah dari kelas IFB 2A akan menjelaskan tentang memori internal dan memori eksternal. Perbedaan utama memori internal dan memori eksternal. Satu, memori internal. Memori internal merupakan memori yang disimpan secara otomatis dengan prosesor. Fungsi utama dari memori internal itu sendiri ialah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop pada keadaan hidup. Maka daripada itu, jam yang terdapat pada komputer memorinya akan tetap disimpan walaupun komputer dalam keadaan mati. Fungsi lain dari memori internal menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU Arithmetic and Logic Unit. 2. Memori eksternal. Penyimpanan eksternal adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Memori eksternal merupakan memori yang berfungsi sebagai perangkat tambahan dan pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi daripada memori eksternal ini sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di komputer, dan sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM. Selanjutnya adalah jenis-jenis dan fungsi memori internal dan eksternal. Yang pertama adalah jenis fungsi memori internal. Yang pertama, ROM atau Read Only Memory adalah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, tetapi membaca data pada ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang dilakukan saat komputer berjalan. Yang kedua adalah CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor atau semikonduktor oksida logam komplementer, merupakan sebuah chip bertenaga baterai pada motherboard yang menyimpan pengaturan BIOS dan memberikan daya saat komputer tidak menyala. Teknologi CMOS ini dipatenkan oleh Frank Wanlas pada tahun 1967. Biasanya CMOS diberikan daya oleh baterai sel CR2032 yang disebut sebagai baterai CMOS. CMOS berperan sebagai sebuah RAM berkapasitas kecil yang menjadi memori untuk menyimpan data hardware. Pengaturan BIOS, Basic Input Output System, pengaturan tanggal dan waktu, pengaturan booting, pengaturan hardware, dan yang lainnya. Semua data tersebut dapat disimpan dalam konfigurasi yang tepat dan sinkron meskipun komputer tidak menyala. Selain itu, CMOS juga berfungsi sebagai baterai yang dapat memberikan daya cukup rendah untuk menyimpan data penting pada komputer meskipun komputer tidak menyala. Selanjutnya adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. Karena kebutuhan dalam penyegaran, hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori SRAM, static memory, dan lain-lain. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat hilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory, adalah suatu hardware yang ada di dalam komputer sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Data di dalam RAM bersifat sementara yang berarti dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik di power supply dicabut dari perangkat. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer, membuat performa grafis dan pengolahan data, serta membaca data. Selanjutnya adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, adalah memori yang pertama kali hadir pada 1996. Modul SDRAM telah banyak digunakan untuk komputer yang bertipe PC. Sementara pada perangkat yang memanfaatkan
mikroprosesor Intel SDRAM kerap dipasang bersama dengan Pentium MMX, Pentium 3, Pentium 2, Celeron, serta ada beberapa yang dipasang dengan Pentium 4. Sementara itu, pemasangan SDRAM terhadap mikroprosesor dari AMD biasanya memori ini akan disandingkan dengan AMD Duron dan AMD Athlon. Kecepatan yang dimiliki oleh SDRAM ketika pertama kali rilis adalah 66 MHz, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan SDRAM PC66, yang bisa Anda temukan pada mikroprosesor Intel. Fungsi SDRAM yang pertama adalah digunakan sebagai pengganti DRAM. DRAM merupakan memori yang dibuat pertama kali dengan desain yang sederhana. Bukan hanya desain, melainkan kecepatannya pun hanya 4,7 MHz sampai dengan 40 MHz. Di sisi lain, kecepatan yang dimiliki oleh SDRAM bisa mencapai 100 sampai dengan 133 MHz yang kemudian membuat orang beralih ke SDRAM. Selanjutnya adalah cache memory. Cache memory berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Cache sendiri memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaring saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui cache. Maka dari itu, kecepatan dari memori cache sangat tinggi. Ya, selanjutnya adapun jenis-jenis dan fungsi memori eksternal. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Fungsi hard disk ini adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Semuanya yang dapat disimpan di hard disk dapat diukur berdasarkan ukuran dokumen atau teks. Biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran besar. Dan video berukuran terbesar, hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satuan megabyte atau MB, gigabyte, dan terabyte. Yang kedua, floppy disk. Floppy disk juga disebut sebagai disket atau diskette, yang mana hanya bisa dibaca melalui perangkat khusus yang disebut floppy disk drive sebagai alat bantu utama pembinaan data antar komputer. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau yang biasa disebut disket. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Yang ketiga, flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Fungsi flash disk ini adalah sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Yang keempat, compact disk. Compact disk atau yang biasanya lebih kita kenal dengan sebutan CD adalah piringan yang berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun juga plastik. Compact disk memiliki bahan yang ternyata bisa dialiri oleh listrik sehingga membuatnya bersifat magnet. CD akan menyimpan data tersebut kemudian direkam. Setelah itu, data yang ada di dalam CD dapat dibaca dengan cara memanfaatkan kumparan pengonduksi yang disebut sebagai head. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk, adalah dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file yang dapat dibawa ke mana saja. Selain CD, ada juga DVD.
yang perbedaannya adalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Yang kelima, pita magnetik. Pita magnetik adalah media untuk penyimpanan magnetik, terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetis pada strip film plastik yang panjang dan sempit. Ini dikembangkan di Jerman pada tahun 1928. Berdasarkan rekaman kawat magnetik, pita magnetik adalah penyimpanan sekunder dengan pengaksesan secara sekuensial dan biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Media penyimpanan pita magnetik atau magnetic tape terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada magnet plastik tipis seperti pita pada kaset. Pada proses penyimpanan atau pembacaan data, kepala pita atau tape head harus menyentuh media sehingga dapat mempercepat keausan pita. Pita magnetik ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan alat input atau output dan untuk merekam audio dan atau video. Kesimpulan, dari perbedaan utama dari memori internal dan memori eksternal terdapat pada fungsinya. Fungsi utama dari memori internal itu sendiri ialah sebagai pengingat data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop pada keadaan hidup. Sedangkan fungsi dari memori eksternal adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi maupun file-file yang ada di dalam komputer dan sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM. Memori eksternal memiliki beberapa jenis seperti ROM, DRAM, CMOS, RAM, SDRAM, dan cache memory. Sedangkan memori eksternal memiliki beberapa jenis seperti hard disk, floppy disk, flash disk, compact disk, dan pita magnetik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.